Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 102 sampai 112. Jadi hari ini kita mengakhiri surah Al-Anbiya. InsyaAllah Selasa depan surah yang berikutnya, surah Al-Hajj, pasnya bulan haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una hasisaha. La, tidak. Yasma'una, mereka mendengar. Hasisaha, bunyi, ya, bunyi desis-desisnya neraka. Wahum, dan mereka di dalam apa-apa istahat yang diinginkan anfusuhum, diri mereka. Khalidun, mereka itu kekal selama-lamanya. Apa maksud ayat ini? Ini kan masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 101, 100, bahkan ayat 99 di dalam asbabun nuzul menurut Ibnu Abbas. Ya, sebelum kita bahas ayat 102 ini, yaitu ayat ini berkaitan ketika diturunkan orang-orang kafir musyrik, ya, orang musyrikin, artinya orang yang menyembah, orang yang menduakan Allah, menyembah patung berhala, orang-orang kafir ngomong begini, malaikat Uzair dan Isa adalah sembahan tandingan bagi Allah. Karena itu Allah menurunkan keempat ayat ini, ayat 99 sampai 102, sebagai penjelasan bahwasanya orang-orang yang menyembah selain Allah akan dimasukkan ke dalam neraka bersama yang disembahnya. Tetapi ada yang disembahnya itu yang taat kepada Allah, yang diselamatkan. Kenapa? Karena dia taat. Contoh, ada orang yang menyembah Nabi Isa, Yesus. Nabi Isa tidak termasuk yang disiksa di dalam neraka. Ada yang menyembah Uzair, juga tidak. Kenapa? Uzair ini taat kepada Allah. Ada yang menyembah malaikat. Malaikat tidak akan disiksa oleh Allah. Jadi yang dimaksud ayat dari 99 sampai 102 adalah, ya, mereka-mereka yang disiksa dan yang sembahan itu yang dibuat oleh mereka sendiri, yang tidak pernah taat kepada Allah, seperti patung, misalnya Buddha, Hindu, Konghucu, ya, macam-macam tuh. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan matahari yang disembah tidak jadi bahan neraka, enggak. Kenapa? Karena dia enggak tahu menahu matahari itu. Ya, sama dengan tapi kalau patung, nah itu termasuk bahan api neraka jahanam bersama orang-orang yang menyembahnya. Itu asbabun nuzulnya. Karena itu ayat 102 ini Allah berfirman, la yasma'una hasisaha. Tidaklah mereka mendengar, ya, desis-desis neraka. Ya, mereka tidak mendengar desis-desisnya neraka. Wahum, dan mereka itu fi mastahamat anfusum khalidun. Mereka berada di dalam kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa mereka dan mereka kekal. Artinya adalah, siapa ini yang disebut mereka ini adalah yang taat, seperti Nabi Isa, Yesus, itu kan disembah. Nah, penyembahnya itu disisa dalam neraka, tapi Nabi Isa di dalam surga. Sampai desisna neraka itu dia tidak mendengar. Artinya desis itu apa ya? Suara yang paling kecil-kecilnya gitu. Desis neraka, hasisah itu gelagaknya. Atau misalnya kan ada studio lah, semalam tuh atau sore kemarin kan saya ngisi radio tuh. Nah, itu ada studio tuh. Itu ruangan kedap suara. Jadi orang yang di luar nggak dengar, kecuali radionya dihidupin, kecuali YouTube-nya dihidupin. Tapi kalau nggak dengar. Ngomong apapun kita di dalam studio nggak bisa didengar, kedap suara. Seperti itulah. Jadi artinya orang-orang yang disembah oleh penyembahnya, yaitu malaikat,
Uzair, Nabi Isa, Yesus, kemudian matahari, misalnya ada yang menyembah bulan misalnya gitu, itu tidak di dalam neraka bersama yang disembahnya. Jadi dimaksud yang disembahnya itu adalah patung yang dibuat oleh mereka. Patungnya, bukan Yesusnya. Kan ada patung tuh, yang salib tuh, itunya yang disiksa bersama mereka yang menyembahnya. Gitu, ini maksudnya ayat 102. Jadi ayat 102 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya dari 99, 100, 101 sampai 102 ini. Ini yang dimaksud. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kemudian ayat 103, la ya'zulumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. La, tidaklah yazunuhum, meresahkan mereka. Al-faza'u, kejutan. Kejutan ini al-akbar, kejutan yang besar. Apa kejutan besar? Kiamat. Kejutan al-akbar. Akbar itu yang paling besar. Tiba-tiba kejutan, gempa, longsor, banjir, gunung meletus. Kejutannya sangat besar, akbar. Itulah kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah, dan menyambut mereka itu seluruh para malaikat. Ya, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari-hari kalian yang kalian telah dijanjikan waktu hidup di dunia kalian. Jadi ayat 103 ini tentang kiamat. Allah menjelaskan begitu banyak ayat-ayat tentang kiamat. Bahkan dalam surah-surah kiamat ini banyak al-qiyamah, bahkan surah tersendiri al-qiyamah, al-qari'ah, al-adiyat, ya kan? Kemudian idza waqa'atil waqi'ah, itu tentang kiamat tuh. Nah, ayat 103 ini tentang kiamat, yaitu ya la yahzunul fazul akbar. Tidak membuat mereka sedih, tidak membuat mereka resah, kejutan yang paling besar. Kejutan yang paling besar adalah hari kiamat, yaitu longsor, ya, gempa dan sebagainya itu, ya. Wa talaqqahumul malaikah, dan malaikat berkata kepada mereka. Ya, maksud la yazlum itu dia tidak sedih. Ya, tidak meresahkan. Malaikat ngomong, "Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun." Inilah hari yang telah dijanjikan kepada kalian semua, yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat, ya, hari kiamat yang telah dijanjikan. Jadi kejutan yang sangat dahsyat. Ya, tidak sedih tapi membuat mereka ketakutan gitu. Memang nggak sedih, tapi di dalam dijelaskan ini adalah ketakutan yang luar biasa karena kejutannya tiba-tiba. Ya, ada juga yang menjelaskan yang disebut dengan kejutan tiba-tiba itu adalah al-maut, kematian. Kan kematian itu kan nggak diduga kan. Idza jalhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang pada seorang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurin. Ketika ajal datang kepada seorang itu kejutannya pun dahsyat banget. Sebuah riwayat kalau dengar tentang masalah kematian, hadis tentang kematian ini masalah ngeri, Pak. Di antaranya riwayat Imam Turmuji. Rasulullah menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit dari 300 pedang menusuk seseorang. Ya Allah, rasanya tuh gimana begitu? Golok, ya, nusuk kita satu golok. Kan sakit banget. Ini 300 golok. Nah, kira-kira gimana? Sulit dibayangkan. Nah, itu gambaran orang sakaratul maut. Tetapi hamba Allah yang husnul khotimah itu berbeda dengan orang yang kafir. Kenapa? Karena malaikat menyambut, lalu Allah karuniakan kehidupan, kenikmatan surga itu Allah perlihatkan. Itu dalam ayat yang sebelumnya pernah kita bahas, surah An-Nahl ayat 32 itu. Ya, ayat 32 itu bagaimana malaikat itu hadir, bukan malaikat maut aja, tapi malaikat-malaikat menyambut. Ya, lalu mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera untuk kalian hai ahli penghuni surga. Nah, ketika kiamat, kiamat ini kan kemaksiatannya sudah dahsyat. Jadi orang beriman itu sudah sangat sedikit sekali. Umumnya orang sudah maksiat.
Ya, suara azan udah nggak ada lagi di dunia ini. Jadi alhamdulillah kalau masih ada suara azan, masih jauh dari kiamat akbar ya. Kiamat yang besar maksudnya, tapi kiamat kecil pasti. Nah, ini kejutan yang dahsyat. Lalu malaikat ngomong kepada orang-orang kafir, ini adalah hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Yauma natwis samaa katawyi sijilil kutub. Yauma, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, natwis sama, kami gulung langit, katawyi sijili, seperti gulungan lembaran-lembaran kertas, lil kutub, untuk tulisan-tulisan. Nah, mana ya, ini kertas nih, digulung begitu nih Pak, Masya Allah, ini kertas besar, kita gulung. Ini bukan kertas, tapi langit. Langit digulung seperti gulungan kertas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwal khalqin na'idu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan langit dan bumi ini, nu'idu, kami akan kembalikan lagi sebelumnya. Jadi kembalikan lagi itu. Dari awal dulu nggak ada, kemudian ada, lalu kembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan alaina, janji atas kami. Ini sebagai janji Allah kepada kita semua. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami adalah fa'ilin, pelaksana yang menjanjikan, nanti menepati janjinya bahwa Allah akan hancurkan alam semesta ini. Ini gambaran kiamat ini. Jadi seperti kertas yang digulung. Bayangin tuh, kertas digulung. Berarti kecil banget langit ini nih, oleh Allah. Allah menggulung langit, ya, gulung langit. Langit itu paling besar. Langit itu paling besar, Pak. Jadi di alam semesta ini kan ada namanya planet, ada namanya galaksi, ya kan? Ada namanya satelit, ya bulan gitu ya, bintang. Nah, itu langitnya sendiri digulung. Bagaimana keadaan galaksi, bagaimana keadaan bumi, bagaimana keadaan planet, bagaimana keadaan bulan, ya bagaimana, hancur lebur lah. Ya mungkin ya seperti itulah. Kalau di sini ayatnya digambarkan seperti lembaran kertas digulung-gulung begitu. Allah akbar, Allah akbar walillahil hamd. Ya, jadi ingatlah pada hari kiamat nanti langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah, ya subhanallah, ni'mal wakil. Mudah-mudahan kita nggak akan mengalami ini Pak ya, keadaan dahsyatnya kiamat. Makanya kenapa orang-orang kafir itu nggak percaya, yang membuat dia membuat dia kafir karena nggak percaya tentang nggak mungkin lah, masa setelah kita mati dihidupin kembali, masa alam ini akan hancur, nggak mungkin, mustahil. Tuh orang-orang kafir tuh, orang jahiliyah ya, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain, Abu Gosok, Abu Janda, nggak percaya tuh tentang hancurnya alam. Makanya kenapa dalam ayat ini selalu diulang lagi oleh Allah, dan banyak ayat ini diulang. Nanti diulang lagi dalam surah Juz Amma tuh, banyak lagi tentang masalah kiamat. Keadaan tentang kiamat tuh gambarannya macam-macam. Bahkan dalam surah Al-Adiyati Dobha, seperti kuda perang, ya kan? Kuda perang. Gambarannya begitu. Nah, kalau ini seperti lembaran-lembaran kertas, ya. Keadaan hancurnya alam semesta ini. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, seperti kami memulai penciptaan. Jadi memulai penciptaan bukan? Dulunya kan nggak ada, sekarang ada. Seperti ginilah orang membuat kue. Istri kita membuat kue kan, dari bahan-bahan, dari tepung, dari telur, dari macam-macam kan nggak ada tuh. Sekarang dibikin kue kan, diaduk, diolah, ya, kemudian ditaruh di kuali dan sebagainya jadi kue misalnya begitu kan. Nah, sekarang seperti itulah. Udah jadi dihancurkan oleh Allah. Awwal khalqin nu'idu, seperti awal kami mengembalikan, seperti awal pengembalian. Jadi dulunya enggak ada, sekarang ada, lalu setelah ada ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Setiap kita ini adalah fana, hancur.
Yang nggak hancur itu hanya Allah. Ya. Wa'dan alaina, dan ini adalah janji atas kami. Janji Allah akan menghancurkan langit-langit ini seperti lembaran-lembaran kertas. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami adalah tepati janji dan kami akan melakukan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berulang kali dalam Al-Qur'an menggunakan kata kami. Jangan salah paham Pak ya. Kan ada orang-orang kafir mengatakan, tuh coba lihat baca Quran tuh, kalau kita nggak paham tafsir nih, kata kami itu berarti Tuhan itu banyak, ya kan? Banyak kali nih, inna kunna fa'in, kami semua nih kan. Kalau kita nggak paham tafsir, orang kafir ngomong tuh, misalnya pendeta nih, kan ada orang berdebat tuh, orang berdebat ustadz sama pendeta, itu dalam Al-Quran katanya kata kami, bukan kata aku. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Itu kata kami, berarti Tuhan itu banyak. Kalau kami kan banyak. Nah, jangan salah paham Pak. Kata kami dalam bahasa Arab berbeda dengan kata kami bahasa Indonesia. Sama seperti orang Arab mengatakan sebagai bentuk memuliakan seseorang, bukan kamu tapi antum. Antum kan harusnya banyak, tapi kenapa satu? Misalnya kita ngomong kepada guru kita yang kita muliakan, kita nggak mungkin nggak berani. Kamu gimana sih? Nggak mungkin. Antum bagaimana keadaannya Pak? Gitu. Antum itu sebagai bentuk, padahal orangnya satu. Kenapa disebut antum? Padahal orangnya satu. Kami ini menunjukkan Allah agung maha besar, jadi mengagungkan dirinya sendiri. Li ta'zim namanya. Jadi kami ini li ta'zim, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Jadi bukan banyaknya Tuhan. Nah ini jangan salah paham. Kalau kata kami kan bahasa Indonesia kami banyak, bukan. Yang dimaksud kata kami ini adalah li ta'zim, memuliakan, mengagungkan Allah sebagai maha yang agung, maha mulia. Sama seperti orang Arab mengatakan seorang sendiri tapi antum yang mulia, begitu. Kan kalau hakim kan antum yang mulia, begitu. Bukan kamu, bukan lu, tapi antum. Nah, walaupun orangnya sendiri, kayak begitulah kira-kira. Jadi pemahamannya begitu Pak ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong kata kami di sini banyak, bukan. Di dalam Quran kata kami bukan artinya banyak. Dalam bahasa Arab itu bukan semua kata arti banyak. Tapi maksudnya di sini adalah li ta'zim, memuliakan, mengagungkan Allah. Inna kunna fa. Jadi yang melakukan Allah sebagai bentuk kemuliaan. Ini yang dimaksud ayat 104. Allah menghancurkan ya langit ini seperti gulungan-gulungan kertas. Kemudian ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna, dan sungguh telah kami tuliskan, fiz zabur, di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud ini nabi yang memiliki keistimewaan. Mimba di zikri, sesudah ditetapkan dalam zikir. Az-zikri di sini adalah maksudnya Lauhil Mahfuz. Riwayat lain ahli tafsir mengatakan setelah Taurat, begitu. Mimba di zikri ini ada dua pemahaman. Setelah Lauhil Mahfuz atau setelah kitab Taurat. Annal arda, bahwasanya bumi yarisuha akan mewarisi ibadiyas salihin, ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang taat kepada Allah, yang beriman, yang saleh. Ya. Jadi Allah menjelaskan di ayat 105 bahwa Allah telah mencatatkan, telah menuliskan di dalam kitab Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam ini adalah nabi yang memiliki keistimewaan dengan kekuatan tangannya. Ya, beliaulah nabi yang bisa melunakkan besi. Jadi dengan tangannya itu besi dilunakkan jadi pedang, ya jadi panah, jadi golok, pisau dan sebagainya dengan tangan sendiri. Nabi yang mengalahkan orang yang lebih besar, orang yang kuat, Nabi Daud. Kalau orang-orang Yahudi nama David, orang dulu nyebutnya David, ya.
Daud maksudnya begitu ya. Orang Yahudi itu David, tapi maksudnya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Beliau ini melaksanakan ibadah yang luar biasa. Ibadahnya diantaranya puasa, sehari puasa, sehari tidak. Makanya terkenal dengan puasa Daud. Ya Pak ya. Ke hikmah puasa Daud ini Allah berikan seseorang melaksanakan puasa Daud itu akan memiliki keistimewaan. Kedekatan dengan Allahnya semakin dekat dan juga semakin kuat jasmani rohaninya. Jadi kalau puasa Daud itu Pak, sehari puasa, sehari tidak. Misalnya nih, hari Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis enggak. Jumat puasa, Sabtu enggak. Nanti Ahad puasa, Senin. Begitu seterusnya seumur hidup tuh. Nah itu Nabi Daud tuh. Jadi dulu ada sahabat yang ingin melaksanakan puasa setiap hari. Ya Rasul, saya pengen puasa setiap hari. Apa kata Rasulullah? Ya Nabi, puasalah seperti puasa Daud. Jangan kamu lakukan puasa setiap hari wisol. Nggak boleh itu kata Nabi. Jadi puasa setiap hari itu nggak boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Oh nggak boleh itu. Jadi paling boleh-bolehnya yaitu puasa seperti Nabi Daud alaihissalam. Nah, maka Nabi Daud ini Allah turunkan kitab Zabur. Mimba di zikri, setelah ditetapkan di dalam zikir. Nah, ada perbedaan ulama tafsir. Ada yang mengatakan yang dimaksud ba'da zikir ini adalah setelah kitab Taurat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ba'da zikri adalah setelah ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Jadi setiap kitab itu kan diturunkan oleh Allah tuh, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Nah Zabur ini juga ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz. Cuma yang menarik Pak ya, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, kalau Zabur, Taurat, Injil sekaligus Pak. Dan itu seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan, cuma tanggalnya berbeda. Semua di bulan Ramadan. Zabur diturunkan di bulan Ramadan, Taurat di bulan Ramadan, Injil diturunkan, Al-Quran apalagi Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya 17 Ramadan nuzulul Quran. Tapi bedanya kalau Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Tapi harus diingat, kitab yang sebelum Quran itu sekarang sudah nggak ada yang asli. Memang ada yang asli, cuma banyak campur aduk orang-orang yang jahat, ya para pendeta-pendetanya. Jadi kalau kita pengen baca kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, jarang sekali yang asli. Walaupun ada, ya banyak campur aduknya, ada tambahan, ada pengurangan. Tapi Al-Quran dari awal turun sampai hari ini tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal arda yarisu ibadiyas salihin, bahwasanya bumi ini Allah wariskan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Jadi sebenarnya Allah ciptakan bumi ini adalah untuk orang soleh, ya. Tetapi banyak orang yang toleh, orang yang maksiat, maka Allah hancurkan bumi ini karena banyak yang maksiat, ya. Kalau seandainya sampai ribuan tahun nggak ada yang maksiat, ada yang maksiat tapi nggak sebanyak seluruhnya, maka tidak akan terjadi kiamat. Tapi kan kiamat memang sudah pasti terjadinya, karena Allah sudah tetapkan itu, ya. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang soleh. Doa yang kita panjatkan selesai wudu itu doa supaya kita menjadi hamba yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tuh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan berhak sujud sembah kecuali hanya Allah, hamba Allah, ya, wahdah, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Ya Allah, jadikan hamba, Allahumma ij'alni minat tawwabina, orang yang selalu bertaubat, waj'alni min ibadika mutatahhirin, jadikan hamba selalu suci, dan waj'alni min ibadikas salihin, jadikan hambamu yang saleh ya Allah. Itu 3 permohonan. Jadi orang yang selalu bertaubat, jadi orang yang selalu bersuci, dan jadi orang yang soleh. Jadi kita minta supaya jadi orang yang soleh, ya.
Sebab ada orang yang nama soleh belum tentu soleh, Pak. Maling ada, namanya siapa? Soleh, kok maling? Auzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai namanya soleh kerjaannya maksiat, jangan. Nah, kita doa supaya kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi bumi ini Allah wariskan untuk hamba yang soleh. Inna fiha jala balagol liqaumin abidin. Ayat 106. Inna sesungguhnya fiha di dalam ini maksudnya Al-Quran yang kita baca nih. La balagon, ada keterangan, balag. Jadi ada pemberitahuan, ada petunjuk liqaumin abidin, bagi kaum yang beribadah, bagi kaum yang menyembah Allah, bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Al-Quran yang kita baca nih, yang turun 17 Ramadan, ya kan, ketika Rasulullah berada di Gua Hira, ya, ayat yang pertama surah Al-Alaq sampai ayat yang kelima. Turun yang terakhir ada surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Coba cek lagi bener nggak? Kalau orang kan supaya gampang 6.666 ayat. Ternyata setelah dicek nggak sampai segitu. Ya, pokoknya 6.000 lebih ayat. Nah, ini adalah la balagon, keterangan-keterangan, pemberitahuan-pemberitahuan, petunjuk-petunjuk bagi liqaumin abidin, bagi kaum yang abid, yang taat, yang menyembah Allah, yang ahli ibadah. Abid, ahli ibadah. Jadi kita nih yang Quran nih kita baca ini adalah petunjuk, ya keterangan untuk orang yang ahli ibadah. Makanya kan kita baca Al-Quran. Ya, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran untuk memberikan syafaat. Satu huruf aja pahalanya 10 kebaikan. Satu huruf, Pak. Itu kalau nggak tahu artinya aja udah dapat 10 kebaikan. Kita udah berapa huruf tuh dari ini? Bayangin pahalanya, Masya Allah. Ya, dan itu menjadikan syafaat bagi orang yang membacanya, pertolongan bagi orang yang membaca. Mungkin sekarang kita nggak merasakan, nanti di alam kubur, nanti di kiamat, nanti di padang mahsyar, itu baru Al-Quran akan menyelamatkan kita. Apalagi ada keluarga kita yang hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Itu akan menjadi apa? Penyelamat bagi keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Abid, bagi orang-orang yang ibadah, ahli ibadah, orang yang taat. Ya rahimakumullah. Kemudian 107 ini sering kita baca nih. Ini populer ayatnya nih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus, kami lagi kan tuh, Allah mengutus engkau kepadamu ya Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam semesta ini. Jadi Allah utus Rasulullah SAW sebagai rahmat, ya, rahmat bagi semesta alam. Nah, harus kita ingat nih, jadi Rasulullah diutus ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan li Saudi, bukan rahmatan lil Arab, bukan rahmatan lil Quraisy, bukan, tapi rahmatan lil alamin. Alam itu seluruhnya, baik manusia ataupun jin, seluruh alam ini. Alam manusia, alam jin. Jadi alam dua, alam jin dan alam manusia. Makanya nanti kalau kita baca surah jin, itu luar biasa tuh. Surah jin, bagaimana dia juga mendengarkan Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka lil alamin, seluruh alam, seluruh dunia ini, ya, seluruh dunia ini jagat raya yang jumlah manusia yang nongkrong ini lebih dari 7 miliar. Nggak tahu sekarang berapa miliar nih, berkurang karena ada corona, ya kan. Nah, pokoknya rahmatan lil alamin, bagi rahmat seluruh alam. Ya, jadi Allah utus bukan hanya untuk orang Saudi. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Quraisy, tapi seluruh alam. Ya, dari seluruh bumi yang ada di yang nongkrong ini, yang jogrok di sini nih, seluruhnya. Ya, baik
Asia, Afrika, Eropa, Amerika, seluruhnya manusia, seluruh manusia dan seluruh jin. Allah Akbar. Jadi Allah utus sebagai rahmat, kasih sayang Allah. Qul ayat 108. Katakanlah ya Muhammad, innama yuhi ilayya. Innama sesungguhnya apa-apa yuhi yang telah diwahyukan, yang diwahyukan ilayya kepadaku, annama bahwa sesungguhnya ilahukum Tuhan kalian semua ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Fal antum muslimun, maka apakah kalian orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebagaimana penjelasan diulang lagi, kata qul ini menunjukkan Quran ini adalah firman Allah, bukan ciptaan Muhammad, bukan buatan, bukan tulisan, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Allah yang berfirman, makanya qul kata Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah? Innama yuha ilayya, sesungguhnya apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad adalah annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian semua itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini makanya sampai-sampai Bang Haji Roma Irama tuh ngarang lagu tuh. Katakan, ya kan gitu. Tuhan itu satu. Nah kan itu ada lagunya ya. La ilaha illallah selain Allah. Nah, itu kan ilahu wahid. Itu apa namanya? Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang tidak ada serupa dengannya. La ilaha illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah, tidak ada yang menentukan hidup kita kecuali hanya Allah, tidak ada yang mematikan kita kecuali hanya Allah. Kita harus yakin itu, harus tanamkan terus. La ilaha la ma'budu illallah, la khalaqa illallah, la razaka illallah. Semuanya adalah Allah. Ilahu wahid, Tuhan yang esa. Fal antum muslimun, maka apakah kalian orang-orang yang selalu berserah diri? Apakah kalian muslim? Kalau kalian muslim, harus mengakui bahwasanya Allah adalah yang esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, apalagi banyak. Ya kan orang-orang lain tuh, agama lain kan ada yang Tuhannya tiga, ya kan, ada yang Tuhannya banyak. Orang-orang Hindu Buddha tuh dewa-dewa dah, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Ya Allah, macam-macam dewa. Hah? Iya macam-macam. Iya Tuhannya banyak ya Allah. Tapi ada yang lebih aneh lagi, ada orang yang tidak mengakui Tuhan, ateis. Nah, belum lama saya dapat apa namanya berita gitu ya, belum lama ya, tapi sebenarnya ceritanya udah lama gitu. Ada seorang ulama di Saudi Arabia meninggalnya dalam keadaan sul khotimah. Padahal dia kiai, ulama besar. Kenapa? Karena dia menikah dengan seorang wanita yang dia sangat cintai, wanita cantik. Ternyata wanita itu ateis, tidak mengakui Tuhan. Itu berbalik tuh. Dulunya ulama, ilmunya tinggi. Setelah nikah dengan seorang wanita ateis, berubah dia menjadi ateis, menjadi orang yang tidak mengakui Tuhan. Auzubillah min dzalik. Itulah pentingnya kenapa kita selalu berdoa, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Kita meninggal dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Tapi ada juga yang kebalikannya. Dulunya maksiat, wah semua maksiat dilakukan, tapi meninggalnya dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Contohnya siapa tuh? Penyanyi Gitorolis. Gitorolis kan dulu narkoba, minuman keras, wanita. Wah, pokoknya maksiat, udah seluruh maksiat dilakukan. Tapi akhir hidupnya bertemu dengan jamaah tabligh, dia berdakwah, ya, akhirnya dia meninggal dalam keadaan dakwah, dan meninggalnya pengen hari Jumat. Hari Jumat meninggalnya, itu yang nyolatin ribuan orang. Itu diantara tanda orang husnul khotimah. Jadi makanya kita jangan memponis ada orang sholat tatoan, wah neraka lo, ngapain lo sholat tuh? Jangan. Bisa jadi dia lebih soleh dibandingkan kita.
Bisa jadi dia masuk surga, kita belum tentu kan. Maka jangan kita memponis orang yang suka mabok, orang yang ini. Bisa jadi akhir hidup. Makanya dilihat bukan awalnya Pak, ujungnya. Itu seperti contohnya tuh. Ulama, ilmunya tinggi, hebat, ahli tafsir, ahli hadis, meninggalnya dalam keadaan khotimah. Kenapa? Karena dia nikah dengan seorang wanita yang dicintai, wanitanya ateis, tidak mengakui Tuhan. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai ateis. Ateis itu orang yang tidak mengakui Tuhan. Auzubillah. Fa in tawallau, ayat 109. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, faqul, katakanlah ya Muhammad, azantukum ala sawa. Azantukum, aku telah memaklumkan, telah mengizinkan. Maksudnya mengizinkan ini adalah berperang kepada kalian ala sawa, secara sama, ya. Jadi Allah menjelaskan di ayat 100 ya 109 ini, wa in adri, dan jika aku mengetahui, aqaribun, apakah dekat, ambaidun, ataukah jauh, ma tu'adun, apa-apa siksaan yang diancamkan kepada kalian semua. Jadi jika mereka tidak mau taat, ya, jika mereka tidak mau menjadi muslim, fa'in tawallau kan berpaling itu artinya nggak mau masuk Islam, ya kan, nggak mau taat, nggak mau menyembah Allah. Jika mereka tetap tidak mau menyembah Allah, orang-orang kafir, katakanlah ya Muhammad, azamtukum ala sawa, aku telah memaklumkan atas kalian secara sama. Artinya aku telah menyampaikan ajaran yang sama kepada kita semua, ya. Allah telah menyampaikan, Rasulullah telah menyampaikan. Kalau mereka tetap tidak mau, ya udah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau mereka tetap kafir, itu udah pilihan mereka. Kita wajib berdakwah. Kalau mereka tetap kafir, udah. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, itu berbeda. Kalau orang sudah masuk Islam, harus ikuti aturan Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku. Kalau sudah menyatakan itu, dia sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, jadi la ikraha fid ini bagi orang yang masih kafir. Karena ada yang ngomong begini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Padahal dia udah muslim, ya nggak bisa Pak. Kalau udah muslim ya harus taat. Ya, sama kita masuk sekolah. Nih, masuk sekolah, anak-anak kita masuk sekolah kan. Ternyata sekolahnya nggak boleh lagi tatap muka katanya. Asal. Barusan belum lama sih baru baca ya. Jadi sudah ada keputusan wali kota Depok dan juga Jakarta, karena katanya merah lagi katanya. Jadi tatap muka kembali di. Makanya saya bingung nih, ini mau dikit lagi selesai, mau zikir akbar, rasa-rasanya juga nggak jadi begitu. Kenapa ya? Zikir akbar kan pasti banyak orang ya, kecuali orang kita doang kayak begini kan dikit nih, ya kan, berkerumun, nanti bisa dibubarin nanti sama Satpol PP lagi ya, lagi zikir jalanan lagi. Akhirnya nunda lagi dulu dah, tatap muka aja nggak boleh, apalagi berkerumun banyak orang yang lebih banyak. Kalau ini kan ngaji paling cuma 20-30 orang, tapi kalau zikir akbar bisa ratusan orang nanti. Rasa-rasanya ditunda dulu Pak ya. Nah ini udah keputusan dari wali kota Depok, katanya Depok termasuk zona merah. Akhirnya tatap muka nggak jadi lagi. Anak-anak kita kasihan ini. Yang kasihan anak-anak kita ini, ya Allah, ya Allah, ini zaman jadi gimana begitu ya. Belum pernah dalam sejarah kita ngalamin begini nih. Haji 2 kali dibatalin. Iya, 2 tahun. Aduh. Allah Akbar. Sabar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, tahun depan bisa gitu kan. Allah Akbar. Nah, jadi begini Pak ya. Jadi la ikraha fid din itu adalah bagi orang kafir. Tapi kalau udah muslim nggak ada paksaan dalam agama, nggak ada paksaan apa. Orang udah kamu masuk Islam ya harus taat, harus menjalankan rukun Islam, sholat, syahadat, ya, puasa, haji, ya kan, jika mampu kan. Itu namanya rukun Islam. Innahu ya pada ayat wa in adri, jika, nah di sini wa in ini artinya tidaklah, tidak aku mengetahui, aqaribun, apakah dekat, ambain atau jauh, ma tu'adun,
siksaan yang diancamkan kepada kalian. Artinya adalah kiamat, ya, siksaan neraka itu kapan terjadinya Rasulullah tidak tahu, ya, tidak diberitahu oleh Allah. Rasul aja nggak tahu, malaikat aja nggak tahu kapan terjadi kiamat. Malaikat aja nih, malaikat yang dekat dengan Allah aja nggak tahu kapan terjadi di kiamat. Itu pernah kejadian dan Rasulullah mengatakan itu. Ketika Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kapan terjadinya kiamat? Apa jawaban malaikat Jibril? Yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi nggak tahu, malaikat Jibril pun nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kapan terjadi kiamat tuh? Dekat atau jauh? Wallahu alam. Nah sekarang katanya kan ada tanda-tandanya nih. Ya, tanda-tandanya ini memang udah banyak. Di antaranya kemarin katanya matahari bukan di sebelah berubah. Biasanya terbitnya sebelah timur. Ini utara, berarti dekat lagi sebelah barat ini. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih belum sebelah barat ya belum berarti. Yang penting jangan sebelah barat aja dah. Ya, yang penting jangan sebelah barat gitu. Yang jelas ini orang Badan Meteorologi itu kenapa di sebelah utara, yang tahu itu kenapa itu. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun, ayat 110. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ya'lamul jahra, dialah Allah yang mengetahui al-jahra, yang terang-terangan, minal qaul, dari ucapan, wa ya'lamu ma taktumun, dan dia Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Artinya Allah mengetahui. Kita ngomong jelas, Allah tahu. Kita ngomong di dalam hati nggak ngomong, Allah tahu. Makanya pentingnya kita harus mengetahui ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang kita ucapkan kecuali tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya orang beriman itu dia jaga lisannya. Dia emas, ngomong yang baik berlian. Jadi kalau nggak ngomong ya diam, itu emas. Kalau mau ngomong yang baik, nggak mau gibah, nggak mau fitnah, nggak mau bohong, itu orang Islam. Kenapa? Karena Allah tahu yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Yang tersembunyi adalah tahu, apalagi yang terang-terangan. Ini maksud ayat 110. 111. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Wa in adri, dan tidaklah aku mengetahui, la'allahu, ya, bisa jadi ia, boleh jadi ia, fitnah. Itu fitnah. Fitnah di sini maksudnya ujian, cobaan, lakum, bagi kalian, wa mata'un, dan mata kesenangan, ilahin, sampai ajal kalian. Ya. Jadi artinya Rasulullah tuh tidak tahu, ya, bahwasanya siksaan itu ditangguhkan. Apakah ini adalah sebagai cobaan, fitnah, sebagai ujian, ataukah sebagai kesenangan? Ya, Rasulullah tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini adalah cobaan, ujian. Kapan selesainya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang dicoba dengan hidup susah, ada yang dicoba dengan musibah, ada yang dicoba dengan sakit yang menahun. Allah, kapan selesainya? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita sabar menghadapinya. Qala rabbihkum bil haqq. Ya, qala, Rasulullah berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, uhkum, putuskanlah keputusan bil haq, dengan hak, dengan adil. Wa rabbunal rahman, dan Tuhan engkau ya Allah, Tuhan pencipta kami, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Al-Musta'an, tempat dimintakan pertolongan. Ya, alama tasipun, atas apa yang kalian tuduhkan kepada kami, atas apa yang kalian katakan kepada kami. Artinya adalah ini ucapan Rasulullah, bagian daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbihkum bil haq, ya Allah ya Rabb, putuskan antara aku dengan orang kafir dengan adil, dengan hak. Dan wa rabbunal rahman, ya Allah, engkaulah pencipta kami. Ar-Rahman, engkaulah ya Allah Ar-Rahman, maha pengasih.
Al-musta'an, tempat meminta pertolongan, isti'anah, ala ma tasifun, atas apa yang mereka tuduhkan. Mereka orang-orang kafir tuduhkan Rasulullah yang membuat Al-Qur'an, Rasulullah itu yang menciptakan. Enggak begitu ya. Jadi inilah ucapan Rasulullah di ujung ayat surah Al-Anbiya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surah Al-Anbiya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat. Minggu depan surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj, ya, surah yang ke-22. Insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita baca selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an bi barakati wa karamati wal mujadi. Suratul Fatihah.